Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Saka TV. Kita berjumpa di program Suara Perempuan Muslimah, berbicara atau mengupas tentang kehidupan buruh migran atau purna buruh migran. Tentu sesuatu yang tidak ada habisnya, karena banyak sekali cerita di balik itu. Di samping saya telah hadir Mbak Biah Jauhari. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Biah ini adalah seorang purna buruh migran dan sekarang berkegiatan sebagai di bagian keuangan di Migran Institute. Mbak, tadi saya bilang bahwa mengupas segala sesuatu yang berhubungan dengan buruh migran atau purna buruh migran itu segala yang sampai detik ini selalu banyak dibicarakan orang, banyak sekali topiknya ya. Yang menarik di sini adalah Mbak Biah memilih untuk berangkat justru pada saat Mbak Biah sudah dalam waktu itu mengenyam pendidikan, sudah di bangku kuliah. Betul ya. Bangku kuliah. Sementara saya sering juga loh Mbak ngobrol dengan teman buruh migran, mayoritas mereka masih lulusan SD, karena ingin melanjutkan kuliah tempat belajar mereka jenjang lebih tinggi, mereka terpaksa berangkat. Tapi Mbak Biah sendiri sebenarnya kan sudah di jenjang itu kan? Kenapa sih Mbak? Ya pertimbangannya waktu itu memang kita keterbatasan dana. Saya stuck banget ketika perkuliahan semakin tinggi jenjangnya, biaya hidup semakin tinggi, biaya kuliah juga semakin tinggi. Sementara pekerjaan saya waktu itu saya nyambi ya, itu memang tidak mencukupi gitu. Dalam situasi itu, meskipun sudah nyambi ya? Sudah nyambi itu. Sebagai apa waktu itu Mbak? Waktu itu saya kuliah itu kan dari jam 8 sampai jam 1. Jam 1 saya langsung ngajar les sampai jam 5. Dan itu les? Ya, dan itu tiap hari gitu ke semua tempat. Saya juga sempat nyambi di apa namanya? Kalau zaman dulu suka ada rental komputer kayak gitu. Cuma ya tetap aja maksa ya, karena mungkin biaya hidup yang lebih besar dari itu. Sementara yang saya harus biayain nggak cuma masalah kampus, termasuk biaya hidup sehari-hari saya, tempat tinggal itu juga kan butuh dana. Dan dalam situasi itu saya jujur stuck. Ya akhirnya keputusan itu diambil juga gitu. Diambil akhirnya. Nah, Mbak, tapi kan sebenarnya gitu ya, modal pendidikannya kan sudah cukup, meskipun itu belum selesai. Tapi itu bisa bisa diakalin dengan mungkin pagi kerja dulu, malam melanjutkan kuliah. Jadi mungkin menyambinya tadi itu diganti oleh pekerjaan yang lebih mumpuni begitu. Ada nggak kepikiran seperti itu waktu itu? Jadi tidak harus berangkat ke luar negeri? Saya waktu itu juga sempat selain ngeles, saya juga sempat kerja lain sampai jam 11 malam. Sempat juga di radio jadi penyiar, sempat juga jaga toko. Apapun saya lakukan waktu itu gitu. Sampai saya nggak cerita ya tadi, sampai malam, sampai jam 11 juga saya sempat jabanin juga lah ibaratnya kayak gitu. Cuma tetap aja gaji yang sekian rupiah itu kan tetap aja tidak nutupin. Di satu sisi waktu itu juga jujur saya juga mungkin karena situasi saya yang masih labil kayaknya sih. Jadi ya udahlah kalau emang kayak gitu, keputusan-keputusan diambil dengan serampangan aja gitu. Oke lah, tak aja nggak apa. Jadi sebenarnya ada selain untuk kebutuhan, tapi ada karena waktu itu Mbak Biah juga masih relatif sangat muda, ada rasa penasarannya juga Mbak? Betul, ya benar, salah satu penasaran ya, jadi kepengen tahu. Ya betul, kepengen tahu juga. Nah Mbak, akhirnya kan negara yang dipilih atau itu memilih kan? Itu milik Arab Saudi. Betul. Mbak, sering dong baca berita, sering dengar gitu ya, apalagi tadi sempat bekerja di media, di radio. Itu kan ada informasi yang didapat. Betul. Bahwa banyak sekali saudara-saudara kita, para BMI yang bekerja di sana mengalami hal yang tidak menyenangkan. Betul. Takut apa enggak? Enggak, jujur. Enggak. Waktu itu kan tawarannya banyak ya, nggak cuma Saudi. Waktu itu tawarannya ada Hong Kong, ada Thailand, dan sebagainya, negara-negara gitu. Saya sih nggak tahu mungkin saya terlalu lugu atau saya cuma berpikir ya daripada di Hong Kong yang non muslim mendingan di Arab Saudi yang muslim gitu. Dan pertimbangan saya waktu itu ya gue juga nggak bego-bego amat kali kayak gitu lah. Artinya kita juga punya basic minimal di bahasa kan, kalau misalkan kita harus ke Hong Kong atau kemana kita harus ngulang lagi, harus bahasa, harus punya modal lagi kayak gitu. Kalau Saudi setidaknya saya punya basic bahasa misalnya kayak gitu. Bahasa Arab berarti dikuasai oleh Mbak Biah? Ya alhamdulillah, untuk percakapan sehari hanya butuh dalam hitungan hari saya harus langsung bisa menyesuaikan kan, karena memang dari kecil sudah diinikan, jadi kan ada bayang-bayang masih kecil akhirnya terungkap juga di sana, akhirnya ya bisa di sana. Penyesuaian itu jadi lebih mudah sebenarnya di sana itu. Beda kan kalau misalkan saya ke Hong Kong yang harus belajar Mandarin, Kanton dan sebagainya kayak gitu. Kemudian pertimbangan kedua ya
aku sih berpikirnya bahwa ya saya kesana cuma cari duit kok, nggak lebih, nggak punya masalah apa-apa. Toh kita niatnya bener kok, mana mungkin Allah akan berbuat sesuatu yang tidak baik ketika kita niatnya udah baik gitu. Bukan berarti saya menyalahkan mereka yang kemudian hasilnya tidak baik ya. Pertimbangan saya cuma itu aja, ya udah lillahi ta'ala aja. Toh kemudian saya juga sudah merencanakan itu dengan matang, artinya udah saya punya target 2 tahun, udah sekali seumur hidup, satu ini pertama dan terakhir aja karena hidup saya masih panjang, saya nggak mau dihabiskan di Saudi kayak gitu. Pertimbangan itu akhirnya dipikirkan juga, dan alhamdulillah kan pulang dari sana ya udah kembali melanjutkan hidup saya gitu yang tertunda. Mbak Bia waktu itu berapa lama di Arab? Saya 2 tahun, dari tahun ya. Dari tahun? Dari tahun 2008 sampai tahun 2010. Berarti kuliahnya postpone, ditunda sebentar ya, gitu ya? Ditunda. Cuti ya? Cuti. Dalam arti cuti. Dalam arti 2 cuti. tahun tuh 2 pas tahun. ya? 2 tahun untuk pas waktu. banget. Pas banget cuti. Pas banget, iya. Akhirnya begitu pulang ke Indonesia bisa melanjutkan kuliah dan menyelesaikan? Betul, bisa. Alhamdulillah. S1? Bulan Juni saya pulang, Agustus, September, Oktober udah mulai kuliah lagi. Jurusannya apa? Saya waktu itu ngambilnya ekonomi Islam. Ekonomi Islam, berarti sekarang sarjana ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Ya, betul. Oke Mbak, itu tadi cerita manisnya. Ya, yang bikin saya juga penasaran adalah apakah Mbak Bia mengalami hal yang sama seperti saudara-saudara kita yang cerita nggak enaknya, menderita di sana? Ya kalau dibilang sama mungkin enggak ya, karena kan kalau dibilang menderita, saya nggak merasa begitu gitu. Saya nggak merasa biasa aja gitu. Ya mungkin pertama rezeki dari Allah, pertolongan dari Allah gitu. Artinya saya baik-baik aja. Pulang dari Saudi juga saya nggak kelihatan orang habis kerja keras yang kayak gimana. Cuman ada satu momen waktu itu ketika saya pertama kali datang ke sana itu kan alam Indonesia dengan alam Saudi itu kan bedanya jauh banget ya. Suhunya, anginnya, semuanya serba berbeda. Dan saya, dan mungkin teman-teman yang lain butuh penyesuaian. Selain itu kita kan di perjalanan dari Indonesia ke Saudi aja itu kan berhari-hari. Kan kita nggak langsung nyampe ke majikan. Di bandara dulu berapa hari, di Riyadh kan transit, di sana berapa hari, dikurung di tempat, ditampung gimana gitu. Nah, jadi sakit kan sebenarnya. Dalam situasi sakit itu, ya majikan kan mau tahu kan, ya saya udah bayar, saya udah kasih kamu uang, ya kamu bekerja dengan saya apapun yang terjadi. Nah itu terjadi. Jadi waktu itu meskipun sudah melewati perjalanan panjang, begitu sampai di tempat harus langsung bekerja? Tentu saja harus seperti itu, dan itu nggak berlaku untuk saya aja, karena waktu itu juga selain saya ada juga yang baru dari Cianjur sama dari Bima. Dan mereka juga sama kayak saya gitu, baru datang dengan fisik yang lemah karena itu berarti Mbak Bia dengan 2 temannya itu dalam satu majikan? Nggak satu majikan, jadi namanya Ibu Hasnah, Umi Hasnah ini kan punya anak gitu, punya anak berapa gitu, anak-anaknya ini yang punya pembantu saya, anak dari anak yang keberapa kayak gitu, tapi kan akhirnya dikumpulkan di sebuah rumah gitu. Nah itu dalam situasi kan kita kerja gitu-gitu, walaupun dengan fisik yang lemah, dan kita nggak tahu pekerjaan, itu yang paling sangat-sangat membuat saya gimana, kayak kesal juga. Jadi gitu. Belum tahu waktu itu job desk-nya seperti nggak apa, tahu, nggak tahu apa-apa. Oke Mbak, itu bagian dari adaptasi ya. Sahabat Zaka TV, kita akan lanjutkan lagi perbincangan menarik kita, bagaimana cara Mbak Bia mengatasi hal itu saat lagi bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Memutuskan untuk bekerja ke luar negeri tentunya tidak sembarangan. Perlu banyak sekali hal yang harus dipertimbangkan. Dan salah satunya adalah yang tidak boleh lupa adalah bagaimana kita bisa beradaptasi dengan negara di mana kita baru memijakkan kaki di sana. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Bia. Mbak Bia tadi cerita ya, adaptasi. Adaptasi itu kayaknya sesuatu yang waktu itu hampir hampir dilupakan kan. Oke, gampang, aku berangkat ke sana, tapi lupa bahwa kulturnya beda. Alamnya beda gitu ya.
ya kultur ya, perangai mereka, bagaimana mereka mengatasi masalah hari-hari. Kalau di sini kan kita seakan ini rumah kita sendiri, gitu ya, di Indonesia. Mbak tadi ternyata sampai di sana Mbak Bia itu nggak tahu job desk-nya. Nggak tahu. Padahal kan menurut mengikuti prosedur yang benar kan? Prosedurnya yang semacam apa dulu, kalau semua prosedur di dalamnya ada pelatihan kayak gitu aku nggak ngalamin. Aku nggak pernah dikasih bekal bahwa nanti seperti ini pekerjaannya, kamu akan begini, kamu akan begitu, bagaimana cara ini, cara itu. Praktis aku nggak tahu, karena background aku juga dulu kan aku nggak kerja kan, aku sekolah, kuliah, mana tahu masalah kerjaan gitu. Kalaupun kerjaan itu tadi ya, kerjaan yang les, itu terus jadi host di iya, radio, bukan kerjaan di rumah gitu kan. Iya. Jadi pas di sana tuh blanknya di sana gitu. Oh ini sampai orang sana kan ngomong, kamu ini dulu kan diajarin kayak gini. Ya cuman yes I did, saya cuma gitu aja ya. Oke, saya belajar, padahal saya nggak belajar kayak gitu-gitu gitu. Itu ya nggak paham. Dan itu nggak berlaku dan nggak terjadi cuma sama saya, sama Emi, sama Asi waktu itu satu angkatan dengan saya juga sama. Mereka sama ngeblank, bingung gitu. Apalagi kalau alhamdulillahnya kalau saya kan secara komunikasi masih bisa komunikasi gitu. Kalau karena saya punya basic Arab ya kita ngomong bahasa Arab. Kalau nanti udah stuck di bahasa Arab, bahasa Inggris gitu. Kalau teman yang dua ini masya Allah banget, bener-bener ibaratnya bahasa Arab nggak bisa, bahasa Arab Inggris juga. Kerja juga nggak tahu gitu, bener-bener kayak orang diantah-berantah yang nggak tahu apa-apa gitu. So what gitu nggak. Apa yang kalian lakukan? Ya karena kita masih ada rasa apa ya, sesama ini ya, setanah air barangkali. Ya artinya saya kocar-kacir bantuin. Saya kalau misalkan dia kebingungan gini, dia pengennya begini, itu kan dia nggak ngerti dia minta apa sih. Dia maunya begini, dia mau begitu, dan teman-teman kayak gitu. Paling kita. Waktu adaptasinya itu lama banget sih, soalnya kan terutama adaptasi dengan waktu ya, waktunya kan beda gitu, alamnya juga lain, pekerjaannya yang memang. Selama ada sekitar 6 bulanan gitu? Saya mungkin bisa 6 bulan. Bahkan saya sempet tangan saya, kaki saya, mungkin karena saya yang fisiknya lemah ya. Jadi dari saya ke sini, tangan dari sini ke sini itu kayak disiletin gitu deh. Yang nyiletin siapa? Enggak, jadi karena udara atau karena karena udara, jadi seperti terkikis gitu, kayak disiletin. Kayak iritasi gitu ya? Mungkin kalau iritasi gitu. Cuman luka-lukanya tuh pecah-pecah kayak disiletin gitu. Itu kan dan itu mungkin nggak itu bagian dari tekanan secara psikis? Mungkin bisa jadi sih. Bisa jadi ya? Bisa jadi seperti itu. Jadi kan lemah jatuhnya, lemah gitu. Itu tadi ya, itu bagian dari suka dukanya menjalani adaptasi. Ada titik kulminasi di situ. Setiap orang pasti ada batas kesabaran. Ada. Ya, gitu. Ada yang tadinya oke, aku bisa tolerir ini. Tapi ada satu lagi yang mungkin itu tadi Mbak Bia dengan teman-temannya pun berbeda kemampuannya. Pernah nggak merasa nggak sabar terus kepengen lari gitu? Pernah merasa sangat tidak sabar, bukan kepengen lari, tapi emang bener-bener lari. Kejadian lari. Minggat. Apa yang dilakukan? Mereka kan rumahnya tinggi-tinggi, pagarnya. Tutup rapat, iya betul. Jadi kan rumahnya itu kayak ada liftnya kan, pakai lift gitu. Waktu itu maghrib ya, habis lagi itu bulan Ramadan. Saya kan habis buka puasa gitu, buka puasa dengan air gitu. Kebetulan saya lagi nggak sholat bentar, pura-puranya buang sampah gitu. Habis buang sampah ya majikan lagi pada sholat kan, mungkin dia lupa pintu nggak dikunci, akhirnya kan aku buka, terus aku ya lari aja, bener-bener lari waktu itu. Mbak, kalau di Jakarta, di Indonesia, minggat, ini kan rumah kita sendiri. Iya. Kita tahu mau pergi ke rumah siapa. Ini di Arab loh. Yes, I know. Terus apa yang kamu lakukan? Saya juga nggak tahu, pokoknya I was scary waktu itu kan aku, ya Allah ini gimana, nggak tahu lah, ngeblank banget. Cuman yang penting saya sudah keluar dari rumah itu, apapun yang terjadi. Cuman saya terpikir bahwa, saya kan bisa nanya orang gitu, mau kemana pun. Dan itu kan maghrib ya, drung gitu, udah mulai hari, udah gelap banget gitu. Udah teman yang dua itu nggak ikut. Mereka malah jangan lari gitu. Cuman kan, oke, nggak bisa. Tahu kan saya orangnya keras kepala juga ya, kalau kamu mau ikut ya udah sok aja, saya mau ikut sama saya mau jalan. Ada barang yang dibawa? Ada barang dibawa sedikit, kayak buku-buku pemberian dari kakak saya, kayak Al-Quran gitu aku bawa juga. Belum sampai jauh, dikejar sama 3 mobil tuh.
Taunya Di dalam mobil. ketahuan majikan aku. Jadi tanya- kejadiannya kayak di film-film gitu. Iya gitu. Jadi aku bener-bener digelandang 3 mobil itu yang gede-gede, aku lari, bener-bener lari gitu. Menerobos segala macam yang ada depan aku. Mobil di kanan kiri, cepetan kamu jangan lari, jangan lari. Mereka manggil apa ya? Kalau nggak salah Mariam. Mariam kamu jangan lari, gak tahu mereka gitu kali ya. Mungkin nggak sebenarnya mereka mengejar Mbak Biah itu sebenarnya adalah bentuk tanggung jawab mereka. Ya whatever, aku nggak tahu sih kalau itu. Oke. Cuman aku berpikir tuh aku pengen lari aja gitu. Dan ya, kalau orang sana itu kan gede-gede ya badannya gitu. Ya, aku cuma gini doang, set gitu. Diangkat aja, lempar aja ke mobil gitu. Dan itu ya udah. Dimarahin. Dikurung di lantai 2. Tapi gitu. tidak ada penyiksaan fisik. Nggak ada, alhamdulillah. Sempet mau dipukul sama sebatang kayu gitu. Aku cuma lari gitu, ngolos aja gitu. Aku nggak dipukul, apa sih namanya kalau mengelak lah. Aku langsung mengelak. Terus aku bilang, kalau kamu pukul saya nggak apa-apa, masuk aja, nanti saya laporin gitu. Jadi kan akhirnya kan ngancem juga kan, balik ngancem. Terus dengan teriak-teriak ya, kan banyak orang situ. Siapapun yang melukai saya bilang, saya laporin. Kayak gitu. Kemampuan untuk menjaga diri, ya, membentengi diri itu kan ternyata juga harus ada. dimiliki. Berarti dari pengalaman itu Mbak Bia bisa belajar modal seorang buruh migran kalau punya tekad untuk bekerja di luar negeri, kepandaian ya, kemampuan, keterampilan harus dimiliki. Betul, keterampilan. Kemudian kemampuan untuk tadi seperti Mbak Bia tadi kan berani untuk bilang kalau keberanian Anda melukai saya akan laporkan, gitu ya. Nah itu dari pengamatannya Mbak Bia, terus melihat berita-berita yang banyak sekali tersiar dan itu sangat mengiris hati. Apakah mereka tidak punya keberanian itu atau bagaimana? Pengamatan Mbak Bia, pengalaman di sana gimana? Setahu saya sih memang mentalnya ya. Saya juga sering memikirkan hal semacam itu, bahwa kenapa saya bisa selamat, nggak disiksa, nggak apa? Karena saya berani menantang gitu. Walaupun situasi itu waktu itu 1 lawan berapa, tapi saya berani berpikir apapun yang saya bisa lapor, saya bisa mengancam mereka, saya bisa meyakinkan mereka kalau saya itu bisa. Padahal saya juga nggak tahu apa-apa waktu itu. Dan itu yang tidak dimiliki teman-teman, barangkali mereka ketika dipukul jarang ya, terima aja gitu. Mereka didolimi, terima aja gitu, ya udah serah aja gitu. Itu yang kemudian membuat mereka malah semakin ini karena lebih dicecar gitu. Itu yang kadang-kadang disayangkan sama teman-teman. Sempat setelah saya kabur itu kan saya juga dimasukkan dulu ke maktab, kayak semacam penampungan. Saya ketemu teman-teman di sana, kasusnya sama, disiksa, dipukulin, dan mereka harus masuk ke dalam penampungan. Karena waktu itu setelah 10 hari di sana, saya nggak punya titik temu gitu. Saya tetap nggak mau, saya harus pulang waktu itu. Saya minta pulang. Karena saya nggak mau kalau kerjanya kayak gini. Kalau mau saya nggak pulang, kerjanya dirubah, jangan kayak gini. Sesuai kontrak lah. Berarti gitu. yang dituntut oleh Mbak Bia adalah sebuah kesepakatan. Oke. Mbak Bia, kita rehat sejenak. Kita akan lanjutin lagi. Sahabat Zakat TV, menarik sekali karena ternyata sebenarnya kesepakatan itu bisa kita buat. Benar ya? Antara perjanjian gitu, gentleman agreement ya, dari kita sebagai buruh migran dengan majikan kita. Saat lagi bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Bia Jauhari. Mbak, tentang kesepakatan. Kesepakatan ini tadi ternyata dengan keberanian Mbak Bia, itu tadi memang sudah peraturannya ya Mbak. Kalau ada yang lari, kembali lagi pasti akan masuk ke dalam
penampungan, begitu? Enggak gitu juga. Jadi kan setelah lari dikurung dulu kan 10 hari. Iya. Nah, di sana mereka ngelobi saya kan. Mm-mm. Oh, kamu terus di sini, biasalah mereka gitu. Dari yang halus sampai yang kasar. Saya tetap nggak bergeming. Pokoknya saya harus sepakat dulu. Kalau saya nggak di sini, saya tetap di Hail, nggak di Medina. Saya mau kerja. Dan kita nggak temu titik kan. Akhirnya, ya udahlah. Kamu saya kirim aja ke maktab. Kamu berpikir di sana. Oh gitu. Jadi karena tidak ada kesepakatan waktu itu, jadi seperti kayak ada masa reses dulu. Ya gitu gitu lah, kayak reses. Silahkan untuk berpikir. Gencatan senjata. Iya, barangkali. gencatan senjata. Ada gencatan senjata berarti harus ada action. Betul. Action yang dilakukan Mbak Bia apa? Setelah 2 minggu kan saya juga ngobrol dengan yang di sana gitu. Akhirnya kan baiklah, saya tidak akan pulang dengan catatan ini. Saya udah memikirkan tuh poin-poin yang akan saya minta kalau saya tidak pulang. Misalnya pertama jam kerja ditertibkan dong, jam kerjanya jangan overtime kayak gitu. Waktu itu berapa lama Mbak? Apa ya? Jam kerjanya? Waktu Sebelum itu, ada kesepakatan? nggak jelas. Nggak jelas. Nggak jelas. Kapanpun dia butuh, saya bangun jam berapapun. Padahal mungkin itu juga baru tidur ya? Ya baru saya tidur biasanya jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 udah harus bangun. Jadi nggak praktis lucu, tidur malamnya hanya sejam, 1 jam, 2 jam gitu. Bener-bener Yang diminta kan. saat itu adalah jam kerjanya 8 jam kan. 8 Saya kan jam. lihat kontrak. Di kontraknya kan Oke. 8 jam gitu. Yang Terus kedua, kedua, saya nggak mau disimpan di ibunya. Saya majikan saya itu bukan ibunya, tapi majikan saya itu kan Majid ini, majikan saya orang Hail ini. Kalau masih di ibunya saya nggak mau, mendingan saya pulang gitu. Ketiga, jadi tadi tidak mau kalau bekerja di ibunya ya? ibunya, karena ibunya yang ternyata Bermasalah. itu. Kemudian yang ketiga, selama saya bekerja di Saudi itu tidak boleh sekalipun saya menginjak rumah itu, sampai kayak gitu. Karena trauma, karena itu tidak enak di situ Dan ya? saya tahu ketika udah masuk kan susah keluarnya gitu. Jadi pokoknya saya nggak mau menginjak rumah itu sampai saya selesai kontrak. Permintaan hari libur ada? Permintaan hari libur waktu itu aku nggak mikir hari libur, cuma Tidak aku memikir mikir hari libur, tapi sebenarnya diberikan tidak? Ada waktu tidak untuk dalam perjanjian Anda bekerja untuk saya, Anda dikasih seperti kita bekerja ada cuti segala macam? makasih waktu itu aku nggak Mereka tidak memberikan dan Mbak Bia juga tidak meminta. nggak waktu itu. Akhirnya ada kesepakatan ya? Waktu itu datang kan ke maktab. Saya sampaikan poin-poin itu gitu. Pokoknya saya ingin ini. Dan akhirnya alhamdulillah disepakati. Dan alhamdulillahnya juga majikan saya ternyata dia cukup komit ya. Dia menjaga kesepakatan itu sampai akhirnya 2 tahun saya selesai sampai bisa pulang lagi. Oke, jadi ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Kalau itu yang diberikan ya sebagai penawaran, offering dari Mbak Bia ke majikan. Terus majikannya menuntut apa dari Mbak Bia? Selain oke, tapi kamu tetap bekerja dengan saya sampai masa kontrak habis. Itu aja. Hanya itu saja. Itu. Waktu itu ada tidak kesulitan mereka menyetujui atau nanti saya pikir-pikir dulu mereka begitu? Ya. Awalnya kan via telepon ya. Ada telepon gitu kayak via telepon dulu. Saya di telepon udah ngomong, ya udah kamu gak bakalan pulang sampai lebaran tahun depan juga gitu kan. Itu adalah ancaman dari mereka. Ancaman. Kalau gitu kamu mati di sini aja sampai diancam gitu. Saya kira it's okay. Kalau kamu memang gak mau ngasih, saya pulang kok, apapun saya pasti bisa pulang gitu. Itu berkali-kali telepon intens dan mungkin dia juga capek, saya juga capek. Hanya kan kita dipertemukan. Perantaranya siapa? Teman di sana di sana kan ada BMI yang di sana yang sudah lebih fasih bahasa Arabnya, yang kemudian membantu untuk translate kan gitu. Akhirnya dipertemukan di kantor sana itu, ya saya sampaikan keinginan saya seperti itu. Kalau kamu nggak memenuhi keinginan saya, sudah saya pulang ke Indonesia, itu bukan masalah buat saya gitu. Gitu. Ya nggak bisa gitu ya, kalau emang kamu ingin saya tetap bekerja, ikut penuhi keinginan saya. Akhirnya. Nah, perantaranya ini apakah sifatnya personal atau institusi atau lembaga yang dimana di situ ada juga orang Indonesia atau dari pihak Arabnya sebagai mediator? Perantara ini adalah dia sama kayak saya, BMI juga yang bermasalah, yang memang ditahan di maktab gitu. Dan mereka sudah lama, biasanya mereka orang-orang yang ilegal, imigran gelap kayak gitu yang kemudian tertangkap dan ditahan di sana. Tapi maktab ini sendiri sebenarnya milik siapa? Pemerintah Arab Saudi Arab atau? Saudi. Arab Pengelolanya Saudi. polisi dari Arab Saudi. Polisi Arab Saudi. Jadi benar-benar di maktab itu adalah teman-teman BMI ini yang sama ya, rata-rata jenjangnya sama. Tapi kemudian polisi-polisi ini adalah polisi-polisi Arab. Apakah ada pengurusnya yang orang Indonesia? Enggak, aku nggak lihat orang Indonesia di sana. Tidak lihat orang Indonesia. Jadi ini maktab ini adalah milik pemerintahan Arab Saudi. Arab Saudi, polisi. Oke. Nah,
Sekarang Mbak, akhirnya kan ada kesepakatan itu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, fine. Semuanya berjalan lancar, apakah mereka menepati janji? Alhamdulillah menepati. Kalau kemudian sedikit melenceng, saya selalu mengeluarkan ancaman itu. Ingat nggak dengan komitmen kita gitu. Oke. Sorry, dia suka bilang gitu kan akhirnya. Intinya bahwa alhamdulillah mungkin itu pertolongan dari Allah juga. Setelah kesepakatan itu, hubungan saya dengan mereka juga lebih baik lagi. Even sebenarnya setelah 2 tahun itu mereka menawarkan untuk perpanjangan kontrak karena mereka sudah cocok barangkali ya. Dan pastinya kan Mbak Bia, kata cocok di sini tidak berat sebelah. Artinya Mbak Bia pun juga merasakan ada peningkatan kualitas. Tentu diri. saja. Pastinya begitu ya. Karena sudah semakin lama pintar, gitu. semakin nih. Sudah Mbak, lebih pintar, peningkatan kualitas itu sebenarnya adalah daya jual. Saya tidak bilang bahwa buruh migran itu berarti nilai jualnya adalah di dirinya, bukan itu ya, bukan tidak secara gamblang seperti itu, tapi paling tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan, model kita untuk bekerja kan, dan itu yang sepertinya pemerintah kita juga kurang aware akan itu. Gitu. Kelihatan sekali. Daya jual ya, daya jual itu artinya itu tadi, kekuatan kita punya itu harus kita bawa ke sana. Menurut pandangan Mbak Bia gitu ya, selama Mbak Bia di sana dan tadi ada peristiwa bermacam-macam, apakah sekarang teman-teman yang masih di sana atau yang sedang mau ke sana itu sudah aware akan itu, Mbak? Kalau itu saya sih melihatnya belum ya. Kebetulan kan saya di Migran Institute di situ. Kan suka ada BMI yang ke sana, yang klien kami yang sedang teknis. Saya suka ngobrol kan dengan mereka. Dan saya melihat mereka nggak aware tentang hal-hal semacam itu, bahwa kita ke sana perlu modal lebih dari sekedar fisik, badan, tangan, dan kaki, tapi juga keberanian, nyali, kemampuan, keterampilan itu saya belum mendapatkan itu di teman-teman di sana. Tidak melihat itu ya? Saya tidak melihat itu. Nah Mbak Bia kan di sana di Migran Institute sebagai bagian keuangan Ya, di keuangan ya. Tapi Mbak Bia punya keleluasan kan sebenarnya untuk share sama mereka? Tentu saja. Kan walaupun saya di keuangan juga saya sering ngobrol dengan mereka. Saya suka Di Migran Institute sendiri ada seperti semacam shelter? ada shelternya di atas. Jadi saya jadi lebih intens kan. Iya. Kalau istirahat saya ke atas ngobrol. Bahkan kita punya hubungan yang baik dengan teman-teman klien. Mereka itu siapa Mbak? Apakah yang dari luar negeri datang bermasalah juga berarti? Biasanya bermasalah kayak gitu. Ada yang dari seingat saya ada yang dari Hong Kong juga, ada yang Saudi, ada yang korban penipuan kayak gitu-gitu. Banyak di sana, dan ya saya suka ngobrol dengan mereka gitu. Itu berarti satu ya, modelnya itu tadi ya. Nilai apa namanya? Itu tadi untuk modal dia bisa berangkat ke sana dengan aman gitu ya, bisa mengatasi sendiri itu. Mungkin punya bargaining position kita ya harus kuat. Ya. Bargaining position. Iya, harus punya bargaining position lah. Tapi kan tidak semua orang punya punya karakter seperti Mbak Bia yang berani gitu. Itu dia yang mungkin amat sangat saya sayangkan juga. Karena ya kasus-kasus yang kemudian terjadi itu kan kadang-kadang mungkin saja kalau kitanya bisa melawan, penganiayaan gitu nggak bakal terjadi gitu. Kenyataannya kan ketika ada upaya untuk menganiaya, yang jadi korban hanya bisa dia misalnya, ya selesailah cerita gitu. Kalau kita ngelawan kan, saya juga mau dipukul kan lari. Saya ancam balik malah. Singkat saja Mbak, sarannya apa untuk teman-teman ini? Aku sih saran buat teman-teman yang mau ke Saudi. Ke Saudi tuh menurut aku bukan sesuatu yang memalukan. Itu memang sebuah pilihan yang mungkin saja dalam situasi tertentu kita ambil. Tapi saya berharap ke Saudi itu bukan dijadikan sebagai candu yang kemudian berangkat lagi menjadi ketergantungan yang dia terima besar. Jadilah BMI yang cerdas, pulang dari Saudi, optimalkan uang yang kita miliki untuk sesuatu yang lebih produktif sehingga kita bisa bertahan di Indonesia, sukses di negeri orang, mandiri di negeri sendiri. Nah itu yang selalu saya tekankan ke teman-teman di sana itu. Dan selama di sana ya dibekali lah dengan keterampilan, kemampuan, keberanian, dan tentu saja ya mentalnya itu loh yang memang harus benar-benar jangan muzolimi lah kayak gitu. Teman-teman kayak gitu. Mbak Bia, terima kasih banyak sudah berbagi di sini. Paling tidak sahabat Zakat TV dan semuanya juga tahu bahwa mereka yang menderita banyak cerita yang tidak enak itu sebenarnya juga kita harus berkaca pada diri kita sendiri ya. Pada saat kita berangkat kita harus mencerdaskan diri kita sendiri. Terima kasih Mbak Bia. Sama-sama. Sahabat Zakat TV, tentunya kita tahu dari perbincangan menarik kita dengan Mbak Bia Jauhari bahwa modal dasar kita ke sana juga harus kita bekali diri kita sendiri. Jadi kalau ada berita-berita yang tidak enak,
itu hendaknya kita juga berkaca ya Mbak. Kita bawa apa ke sana, begitu ya. Kita akan berjumpa kembali di program Suara Perempuan Muslimah, tentunya dengan topik yang tidak kalah menariknya dengan topik kita kali ini. Terima kasih telah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.